Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Siap barter Dybala Pogba, Juventus malah dapat saran dari Fabio Capello. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Juventus mendapatkan saran dari pelatih legendaris Italia, Fabio Capello, terkait kemana mereka seharusnya membuang Paulo Dybala saat bursa transfer. Juventus memang sudah sejak beberapa waktu yang lalu dirumorkan ingin melepaskan Paulo Dybala, sebab striker asal Argentina tersebut kalah saing dari Alvaro Morata, rekrutan anyar mereka. Sehingga pihak manajemen dikabarkan siap untuk melepas Dybala ke Manchester United di bursa transfer 2021. Dan rencananya mereka ingin menukarkan Dybala dengan Paul Pogba yang juga ingin keluar dari Old Trafford. Dan ternyata rumor-rumor tersebut mendapatkan tanggapan dari Fabio Capello, mantan pelatih mereka sendiri. Capello mengatakan bahwa ia tidak mau Juventus menukarkan Dybala dengan Pogba. Dybala bisa melakukan banyak hal di lapangan. Ia bahkan bisa juga ditempatkan sebagai trident bersama Alvaro Morata dan Cristiano Ronaldo, ujarnya seperti dilansir dari Football Italia. Paulo mengingatkan saya akan sosok Savicevic. Ia juga bisa memilih start dari sayap kanan. Ia punya visi yang baik dan juga kemampuan dribble yang bagus, lanjut Capello. Saya tidak akan menukar Dybala dengan Pogba. Justru saya akan memilih untuk menukarnya dengan striker Tottenham yang bernama Harry Kane, pungkasnya. Harry Kane memang sudah teruji kemampuannya selama membela Tottenham Hotspur. Akan tetapi pihak klub Liga Inggris itu tampaknya tidak sedang ingin Kane untuk pergi dari London. Juventus memang membutuhkan striker baru, dan itulah alasan kenapa mereka mengincar Fernando Llorente dari Napoli. Namun sekali lagi mereka sepertinya tidak akan bisa menukarkan Dybala dengan Kane di bursa transfer 2021. Sehingga salah satu skema yang paling masuk akal adalah pertukaran Paulo Dybala dengan Paul Pogba. Pogba sendiri pernah membela Juventus, dan artinya ia bisa lebih cepat beradaptasi kembali. Dihuni banyak pemain asing, hutang Juventus kian membengkak. Juventus tampaknya akan menjadi klub Serie A Italia yang paling terkena dampak virus corona. Hal ini dilihat dari nilai bayaran pemain yang mereka tanggung saat ini. Dilansir dari Football Italia, Juventus berhutang sebesar 21,37 juta euro atau 369 miliar raksasa Turin. Sebelumnya telah memotong gaji sejumlah pemain asing, seperti gaji Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Alvaro Morata, Arthur Melo, Danilo, dan Weston McKennie. Besaran hutang yang membengkak ini sendiri berawal dari peraturan perhitungan berbagai gaji yang disetujui untuk pemain asing yang diberlakukan sejak 2019. Namun pandemi virus corona telah memaksa klub memangkas gaji pemain hingga 50%. Sementara revenue agency atau IRS atau Inland Revenue versi Italia pekan ini memutuskan untuk menghapus potongan 50% gaji untuk klub yang mendatangkan pemain atau talenta dari luar negeri. Peraturan ini akan berakhir pada Februari 2021 dan pelaku bisnis harus bekerja waktu dengan pemerintah guna menggenapi pembayaran gaji pemain yang sesuai dengan keputusan baru. Klub-klub sepak bola di Serie A Italia yang memiliki pemain asing di dalam skuad mereka pun sebagai akibatnya juga akan menghadapi tagihan pajak besar-besaran dalam waktu 2 bulan ke depan. Pirlo dinilai dalam kondisi sulit di Juventus.
Mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi merasa Andrea Pirlo sedang menghadapi pertarungan motivasi untuk para pemain Juventus. Juve tengah berjuang di bawah pelatihnya baru musim ini, Andrea Pirlo. Pirlo menghadapi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Banyak pemain tidak dapat menemukan kemarahan kompetitif, antusiasme, dan determinasi yang selalu menjadi salah satu kekuatan Bianconeri. Ujar Sacchi dilansir dari Tribal Football pada Rabu 30 Desember 2020. Menurut Sacchi, pemain Juventus tidak pernah mencapai level tinggi di Liga Domestik, Serie A Italia. Namun Juve tetap taktis dengan rival Eropa di Liga Champions. Inilah salah satu alasan mengapa mereka selalu berjuang di level internasional. Transformasi harus dilakukan ketika segala sesuatunya berfungsi. Anda harus lebih paham. Peter Drucker, seorang filsuf biasa berkata, jika sesuatu berhasil, perbaiki. Jelas Sacchi. Juventus saat ini tercecer di posisi 6 klasemen Serie A terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara AC Milan. Juve memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Juventus bakal dapat dana tambahan sebesar 2 triliun dari Jeep. Juventus resmi mengumumkan perpanjangan kontrak dengan sponsor utamanya, Jeep, pada Rabu 30 Desember 2020 pagi waktu Indonesia Barat. Kesepakatan baru ini membuat Jeep bakal terpampang di seragam kebesaran Bianconeri hingga 2024. Dalam keterangan resminya, Juventus mengatakan bahwa kesempatan ini memiliki nilai sebesar 45 juta euro setiap musim. Jadi di total maka Bianconeri bakal mendapatkan tambahan dana sebesar 135 juta euro atau sekitar 2,3 triliun selama 4 tahun ke depan. Juventus telah mencapai kesepakatan dengan FCA Italia terkait perpanjangan kontrak sponsor di jersey pada musim 2021-2022, 2022-2023, dan 2023-2024. Tulis pernyataan lengkap Bianconeri dikutip dari laman resmi klub. Kesepakatan ini memiliki nilai dasar sebesar 45 juta euro setiap musim. Nilai tersebut bisa berubah sesuai dengan berbagai variabel dari prestasi pada setiap musimnya. Kesepakatan baru ini membuat Jeep akan menjadi sponsor Juventus selama 12 tahun. Pasalnya, logo perusahaan otomotif tersebut sudah terpampang di jersey kebesaran Bianconeri semenjak musim 2012-2013. Hal tersebut membuat Jeep menjadi sponsor utama terlama dalam sejarah Bianconeri. Selain itu, kesepakatan baru ini juga membuat Juventus semakin nyaman duduk di puncak daftar pendaftar sponsor jersey klub Italia. Mereka memiliki keunggulan yang cukup signifikan. Dari Fiorentina duduk di posisi 2 dengan perolehan 26,2 juta euro. FCA Italia merupakan perusahaan induk Jeep di Italia. FCA Italia dan Juventus dimiliki oleh keluarga Agnelli dan Elkann melalui perusahaan induknya, Exor. Ultimatum Juventus ke Paulo Dybala. Manajemen Juventus baru-baru ini memberikan ultimatum kepada Paulo Dybala. Mereka mengancam akan menjual sang striker jika ia menolak tawaran kontrak dari si Nyonya tua. Dybala merupakan salah satu sosok senior di Juventus. Ia sudah 5 tahun terakhir menjadi pilar penting di lini serang Bianconeri. Kontrak Dybala di Turin akan berakhir pada musim panas tahun 2022. Manajemen Juventus sudah beberapa kali mengupayakan agar sang striker menaikkan kontrak baru. The Daily Mail mengklaim bahwa manajemen Juventus mulai kehabisan kesabaran pada Dybala. Mereka mengancam akan menjual sang striker jika ia tidak kunjung menaikkan kontrak baru. Menurut laporan tersebut, manajemen Juventus tidak akan berkompromi lagi dengan Dybala terkait kontrak baru. Sang striker tidak mau menaikkan kontrak baru itu, maka mereka akan menjualnya karena kontrak sang striker tinggal 18 bulan lagi. Jadi mereka akan menjual sang striker mumpung harga jualnya yang masih tinggi. Menurut laporan tersebut, Juventus akan mematok harga yang cukup tinggi untuk Dybala. Sang striker bakal dijual di angka 100 juta euro.